Halo sahabat Tanya yang hebat, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang distribusi ya. PR ini sudah dikerjakan kan? Karena kalau belum dikerjakan, Anda tutup dulu video ini dan Anda kembali lagi, Anda tonton dulu sampai selesai dan tugasnya harus diselesaikan. Baru Anda boleh untuk melihat video ini. Oke? Ya. Saya anggap Anda sudah mengerjakan, sudah agree, dan sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana menyusun jalur yang tepat atau cara yang tepat. Nah, kita sudah masuk. Pertama, kemarin kita sudah membahas tentang target pasar. Target pasar itu adalah awal yang harus kita tentukan. Yang kedua, kita sudah membahas tentang nilai tambah. Yang ketiga, kemarin kita sudah membahas tentang distribusi. Sekarang kita akan masuk poin yang keempat. Yang keempat apa? Yaitu promosi. Nah, dalam konteks promosi, ya, kalau kemarin kita sudah membahas produk yang sekeren apapun kalau nggak terdistribusikan, nggak ada orang yang tahu dan nggak ada orang yang beli. Nah, sekarang ketika produk itu sudah terdistribusi, maka tugas kita adalah bagaimana membuat produk yang terdistribusi itu bisa, ya, meningkat penjualannya dengan signifikan, bisa penjualannya baik, ya, bisa terserap dengan besar. Nah, maka dalam konteks promosi ini Anda harus memahami beberapa metode, ya. Yang pertama, Anda harus memahami metode yang namanya funneling. Nah, kita akan menggunakan metode funneling sederhana saja ya. Yang intinya apa? Nah, funneling itu adalah seperti corong ya. Saya sangat meyakini orang beli produk Anda, itu orang membeli kalau dia datang. Dan orang datang kalau dia tahu. Nah, jadi ada 3 funnel. Yang pertama adalah tahu, datang, dan beli. Jadi sehingga prosesnya orang tahu dulu, baru dia akan datang, baru dia akan beli. Nah, dalam funnel ini contohnya apa? Misalnya ada ternyata 1000 orang yang tahu tentang modul Anda, misalnya. Wah, ada tahu dia ngelihat di Facebook atau dia ngelihat di Instagram. Apakah semuanya akan mendatangi halaman Anda atau kelas Anda di jadiahli.id? Belum tentu kan? Kemungkinan misalnya contoh ternyata dari 1000 yang datang cuma 100. Nah, 100 orang ini terus dia mempelajari, ngelihat di situ, wah ternyata ngelihat harganya 500.000 atau ngelihat harganya 250.000. Mikir-mikir lagi, tidak semuanya beli, bisa jadi terfilter. Ternyata yang beli cuma 10. Nah, inilah yang disebut dengan funnel. Artinya apa? Dari jumlah yang banyak, dia mengecil lagi. Nah, konversinya kalau kita ngelihat di sini Anda bisa ngelihat, ini contoh sederhana saja ya, 10%. Nah, angka konversi inilah yang harus Anda cari nanti ya. Anda harus pelajari. Sampai sini Anda bisa memahami, berarti dalam konteks mempromosikan ada 3 jenjang funneling yang harus Anda pahami. Yaitu apa? Yang pertama, membuat orang tahu, sehingga dengan banyak orang tahu, orang akan datang, dengan banyak orang datang, orang akan beli. Yes, tepat sekali. Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu ya. Bagaimana kita mengoptimalkan mesin kita, kendaraan kita yang namanya jadiahli.id ini sehingga bisa menghasilkan cash atau uang yang banyak buat Anda ya. Sehingga bisa membuat produk Anda terjual dengan lebih banyak ya. Kita akan membahas dulu yang pertama yaitu bagaimana membuat orang tahu. Nah, untuk membuat target market Anda tahu, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda buat dulu video teaser yang pendek tadi ya, sudah Anda upload. Nah, ketika sudah Anda upload video teaser itu, bagaimana membuat video teaser itu bisa diakses sebanyak-banyaknya orang? Nah, cara yang paling simpel adalah menggunakan kekuatan sosial media. Nah, Anda bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan Facebook, Anda bisa menggunakan Instagram, Anda bisa menggunakan YouTube. Nah, silakan Anda bisa menggunakan media apa saja untuk membuat sebanyak-banyaknya orang tahu. Nah, saran saya, di 2 media ini, atau bahkan YouTube sekalipun, ini sudah bisa untuk beriklan. Nah, jadi Anda bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatannya adalah pendekatan organik. Pendekatan organik artinya apa? Anda cukup membuat link dari kelas Anda yang ada di jadiahli.id, silakan Anda share ke Facebook Anda, Anda share juga ke Instagram Anda, atau Anda share ke YouTube Anda. Anda bisa menggunakan strategi seperti itu. Silakan share linknya, atau bahkan di WhatsApp Anda bisa menggunakan itu. Sehingga dengan demikian, seandainya di Facebook Anda punya friend misalnya 5.000 orang, ketika Anda men-share, kemungkinannya ada 5.000 orang yang bisa melihat, gitu ya. Kalau di Instagram ternyata Anda punya follower 10.000 orang, maka Anda bisa dilihat oleh 10.000 orang. Jadi akan banyak orang yang tahu. Nah, ini yang pertama dulu yang harus Anda lakukan ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama yang harus Anda lakukan, saya menyebutnya tahu ini adalah melakukan kegiatan yang namanya aktivasi. Nah, mengaktifasinya dengan cara apa? Dengan cara men-share di sosial media ya. Nah, jadi lakukan dengan cara share. Nah, atau kalau seandainya Anda tidak melakukan dengan share, Anda bisa melakukan dengan ad. Ad itu artinya apa? Dengan advertising atau berbayar iklan.
Anda bisa melakukan yang namanya Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, ketika Anda melakukan seperti Facebook Ads, Anda sudah bisa menyisir yang sudah lebih spesifik lagi marketnya. Bahkan kalau misalnya Anda bingung, Anda bisa menghubungi jasa untuk periklanan di Facebook ataupun di sosial media. Nah, dengan demikian, maka targetnya Anda harus bisa membuat sebanyak-banyaknya orang tahu. Nah, jadi dengan demikian maka Anda akan bisa dilihat banyak orang. Nah, kalau kita ngelihat konversi di dunia maya, anggaplah konversinya dari jumlah orang yang tahu menjadi orang yang beli, itu anggaplah 1%. Misalnya 1%. Maka kalau Anda punya target terjual kurang lebih sekitar 1000 produk, maka tugas Anda 1000 produk ini sama dengan 1%-nya. Maka apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda harus bisa diketahui oleh kurang lebih sekitar 100.000 orang. Nah, kalau ada 100.000 orang yang tahu, maka insya Allah akan ada kurang lebih sekitar 1.000 orang yang beli produk Anda. Nah, itu yang pertama. Yaitu apa tadi? Tahu. Nah, yang kedua, Anda juga harus membuat bagaimana agar orang mau datang. Nah, setelah tahu, maka langkah berikutnya adalah membuat orang mau datang. Nah, untuk membuat orang datang, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menggunakan sebuah gimmick atau Anda memberikan sesuatu yang menarik untuk membuat orang interest untuk datang kepada kelas Anda. Misalnya, Anda bisa menggunakan satu strategi, contoh misalnya, dapatkan 3 kelas gratis untuk orang yang dia menandai 10 orang temannya. Nah, dengan demikian Anda bisa membuat kontes atau game-game atau apa. Saya lebih suka menggunakan istilahnya namanya game atau gamification. Nah, apa aja contohnya? Bisa kontes, bisa Anda gunakan untuk free. Anda bisa gunakan apapun itu strateginya yang bisa Anda lakukan untuk membuat semakin banyak orang datang mengunjungi kelas Anda di jadiahli.id. Bisa dipahami nih ya? Maka apa yang dilakukan? Gunakan game-game tertentu. Contohnya yang bisa dilakukan adalah kayak tadi saya sebutkan. Anda bisa buat kontes atau buat yang lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana membuat orang untuk beli. Nah, agar orang bisa beli, maka apa? Yang pertama, jumlah like Anda harus terpenuhi. Jadi ada standar like. Anda bisa ngelihat standar like nanti di website Anda, berapa jumlah standar like minimal dari teaser yang Anda buat untuk bisa produk itu layak dijual. Nah, sehingga apa yang harus Anda lakukan? Maka tahap awal agar produk Anda bisa terjual, maka dari jumlah orang yang tahu dan datang tadi ke website Anda, pastikan orang yang datang ini melakukan kegiatan like. Nah, Anda lihat di tampilan layar Anda, ini tampilan kolom atau icon like yang harus dipencet atau tekan oleh orang yang mengunjungi halaman Anda. Pastikan mereka like dengan jumlah yang banyak, sehingga ketika jumlah like Anda banyak, nanti produk Anda bisa dijual. Karena kalau tidak terpenuhi jumlah like-nya, maka produk Anda tidak bisa dijual. Ya. Nah, sehingga apa yang harus Anda lakukan? Sebanyak-banyaknya Anda minta orang yang datang untuk like. Nah, sehingga setelah dia like, produk Anda nanti akan bisa ter-approve untuk bisa dijual. Nah, setelah jumlah like-nya terpenuhi, langkah berikutnya untuk membuat orang beli, maka saran saya Anda harus detail dalam membuat sebuah strategi pricing. Nah, pricing itu artinya apa? Bagaimana Anda membuat, bagaimana harga, ya. Nah, harga itu masih masuk akal atau rasional untuk membuat orang itu tertarik untuk membeli. Misalnya produk Anda bagus banget tapi mahal, mungkin akan konversinya sangat rendah. Nah, sehingga Anda gunakan perbandingan harga dengan rekan-rekan trader yang lain, dengan kompetitor yang lain, sehingga dari situ Anda bisa menentukan harga yang ideal, dan sehingga Anda bisa membuat dorongan untuk orang mau membeli. Dan membeli ini saran saya menggunakan sebuah strategi yang namanya soft sales saja, ya. Artinya tidak langsung Anda melakukan kejar-kejaran promosi pada saat awal orang langsung diminta untuk membeli, tapi Anda edukasi dulu dari warm, ya. Jadi mungkin dia masih cold awalnya, masih cold menjadi warm menjadi hot. Artinya apa? Dari dia masih dingin itu artinya dia masih tidak aware sama sekali dengan produk Anda, menuju dia warm, hangat, dia mulai tertarik sampai dia hot, dia benar-benar tertarik untuk beli. Nah, ini 3 tahapan dalam promosi. Kita ulangin apalagi tadi? Yang pertama tadi adalah bagaimana membuat orang tahu. Yang kedua, bagaimana membuat orang datang. Dan yang ketiga, bagaimana membuat orang beli. Oke? Dikerjakan tugasnya, pastikan apa yang akan Anda lakukan. Ya, tadi sudah berikan. Yang pertama tadi untuk bagaimana orang tahu, lakukan aktivasi dengan share dan pasang ads dengan target kalau bisa minimal ada 100.000 kunjungan. Ya. Nah, yang kedua,
pastikan orang datang dengan cara apa? Buat gamification, ya, sehingga nanti dari gamification itu ada kontes, ada free sample, ya mungkin ada game-game tertentu gitu ya, yang membuat orang nanti mau datang. Dan yang terakhir, bagaimana membuat orang beli dengan cara apa? Tentukan jumlah like-nya Anda sudah memenuhi syarat, dan bagaimana Anda membuat strategi pricing agar orang tertarik untuk membeli. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Silakan mengerjakan tugas-tugasnya, pastikan Anda kerjakan secara detail, baru Anda akan boleh untuk melihat video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan eksekusi tugasnya dengan maksimal. Sampai jumpa.